saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal yang amat penting kita ketahui, bahwa prinsip utama hidup kita sebagai orang percaya ialah menomorsatukan Tuhan lebih daripada yang lain, dan kemudian mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa Engkau menjamah hati dan pikiran kami semua, supaya kami tertuju kepada firman Tuhan ini yang amat sangat penting kami ketahui, sehingga hidup kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-12, Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara pemirsa, inilah prinsip yang sangat penting kita ingat, bahwa tadi katanya kita mengasihi Tuhan, dan kemudian yang kedua mengasihi sesama. Saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mengapa dalam terjemahan lama disebutkan mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati kita. Jadi tidak boleh gepeng, tidak boleh separuh hati. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati kita. Itulah sebabnya dalam 10 hukum saudara sekalian, itu Keluaran pasal 20, itu 5 ayat yang pertama itu bicara tentang apa? Jangan menduakan Tuhan, jangan menyembah ilah lain. Kenapa?
cinta itu tidak bisa terbagi dua. Kalau sudah betul mengasihi Tuhan, sudah tidak akan pernah pakai kuasa gelap. Tidak pernah mencari kekuatan atau keuntungan atau kekayaan kepada kuasa gelap. Itu yang amat penting. Dan di jemaat kami saya mengajar jemaat untuk tumpangkan tangan di kepala. Ya, ini kepala ini ada di sini ada mindset, ada logika, ada pikiran. Karena itu mulai di kepala. Tuhan Yesus, bersihkan kepala saya dengan darah-Mu dan penuhi kepala saya dengan Roh Kudus. Tumpangkan tangan lagi di dada. Di dada ini ada apa? Ada perasaan, ada emosi. Tuhan Yesus, bersihkan hati saya dengan kuasa darah-Mu dan penuhi emosi saya dan perasaan saya dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, pegang tangan seperti ini. Kita katakan, Tuhan Yesus, bersihkan kehendak, kemauan, dan keinginan saya dengan kuasa darah-Mu dan penuhi kemauan, keinginan, dan kehendak saya dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa begitu? Ya, kita harus jelas, ya, supaya pikiran, logika kita, mindset kita tidak liar kemana-mana. Karena itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibersihkan dengan darah Yesus. Jadi itu yang sangat penting untuk kita perhatikan hari ini. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, coba sudah perhatikan baik-baik tadi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati tadi. Dengan segenap apa? Emosi. Dengan segenap apa? Perasaan. Itu sebabnya saudara mungkin kadang-kadang terganggu melihat orang menyanyi sedemikian rupa dan ada yang menyanyi sampai menangis ketika minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, itu melibatkan emosi, perasaan. Tidak harus maksud saya setiap kali nyanyi menangis, bukan begitu maksudnya. Tetapi salah satu. Nah, kemudian apa? Kita menyanyi dengan melihat teks nyanyian atau lihat buku nyanyian. Mengapa kita perlu pakai pikiran? Membaca Alkitab ini kan pakai pikiran kan? Ya, saya bisa baca Alkitab karena saya dulu sekolah. Itu sebabnya mengapa pakai pikiran, pakai logika, pakai mindset kita untuk bisa membaca Alkitab dan merasakan getaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kemudian berikut lagi katanya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu menyangkut pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Oleh itulah sebabnya tadi saya mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu. Saudara pemirsa, kalau kita sudah sampai di situ, kita sudah mengerti bagaimana sikap hati kita dan seluruh kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Nah, kemudian apa katanya lagi? Dengan segenap akal budi. Mind itu dalam bahasa yang lain itu menyangkut bukan hanya pikiran, tapi pikiran, perasaan, dan keinginan. Dan kata firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu, berubahlah pembaharuan budi. Itu budi itu menyangkut akal budi, dalam terjemahan lain disebut mind. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita mengasihi Tuhan dengan betul-betul sepenuh-penuh hidup kita. Dan kemudian katanya dengan segenap kekuatan. Ya. Itulah sebabnya saya seringkali sedih dengar WL di gereja yang menggunakan WL ya, seperti gereja kami. Ya, menggunakan WL itu WL sampai teriak-teriak. Lebih kencang lagi tepuk tangannya. Sebenarnya tidak perlu sih. Ya, kalau kita betul dengan segenap kekuatan kita. Ku melompat baginya, tapi kita diam aja, tidak mau melompat.
Bukan maksud saya mengajar kita sampai hal seperti begitu, tapi menunjukkan bahwa kita juga menyanyi dengan segenap kekuatan kita. Jadi sekarang ketika kaki saya sudah tidak kuat lagi, saya merasa sedih karena saya tidak bisa ikut saudara-saudara anak-anak muda melompat dalam kebaktian di gereja. Baik, sekarang kita lihat kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara sekalian, yaitu apa? Kasih yang utama dalamnya ialah pengampunan. Kalau sudah melihat buah Roh Kudus, yang pertama ialah kasih. Kasih apa? Kasih agape. Mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Bahkan ketika orang itu bikin salah lebih dari 1 kali sehari. 70 kali 7 itu adalah 490 kali. Setahu saya itu 1 tahun itu 365 hari. Nah, kalau kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, maka kita penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Engkau menolong kami semua Tuhan, seluruh pemirsa, untuk hidup benar-benar menomorsatukan Tuhan, mengutamakan kasih kepada sesama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.